Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara install web server pada sistem operasi Windows. Software web server yang saya gunakan di sini adalah Apache, PHP, MySQL, kemudian untuk database manajemennya menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu keempat software tersebut. Sekarang kita download software Apache-nya terlebih dahulu. Silakan ketikkan alamat ini. Silakan pilih sesuai dengan versi Windows-nya. Di sini saya menggunakan Windows 10 64-bit, jadi saya menggunakan yang ini. Silakan di-download. Kemudian yang kedua, kita download software PHP melalui situs ini. Nah, di sini sesuaikan versi PHP-nya. Saya menggunakan PHP 7.3. Kemudian jangan lupa kita harus pilih yang read safe. Dan di sini, di versi 7.3 harus menggunakan komponen Microsoft Visual C++ 2015. Kita bisa cek di control panel di bagian program and features. Nah, di sini kita lihat apakah sudah terinstall atau belum. Nah, langkah selanjutnya kita download software MySQL melalui situs ini. Jangan lupa di sini kita pilih yang MySQL Community. Kebetulan pada video ini saya menggunakan MySQL Community. Kemudian klik link MySQL Installer for Windows. Kemudian sesuaikan sistem operasinya. Nah, di sini saya menggunakan MySQL versi 8. Nah, yang bagian atas ini ketika kita download softwarenya, kemudian pada saat install, dia akan mendownload kembali filenya di server. Kemudian yang bagian bawah, size-nya lebih besar. Artinya di sini ketika kita sudah download, kemudian kita install, kita tidak perlu lagi mendownload softwarenya dari server. Jadi langsung diinstal di komputer kita. Oke, silakan di-download. Nah, kemudian kita download PHP MyAdmin. Buka saja di Google, kata kunci PHP MyAdmin. Klik link downloadnya. Kemudian tinggal klik tombol download. Jika softwarenya sudah di-download semua, selanjutnya kita masuk ke proses install dan konfigurasi. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah install dan konfigurasi Apache. Oke, kita buat folder Apache di partisi C atau D atau E. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pada video ini, saya menggunakan partisi E untuk meletakkan software Apache dan PHP. Saya buat folder dengan nama Apache 24. Kemudian kita ekstrak file Apache-nya yang sudah kita download ke dalam folder ini. Kemudian kita masuk ke konfigurasinya. Kita buka file httpd.conf. Kemudian kita cari string define srv root. Nah, di sini kita ubah alamatnya ke lokasi Apache yang sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan server name localhost. Oke, di save. Kemudian kita cek service Apache-nya melalui terminal Windows. Jangan lupa pakai run administrator. Gunakan perintah httpd.exe, kemudian enter. Kita cek apakah ada error atau tidak. Jika kursornya berada pada baris berikutnya, maka Apache tidak error. Tapi jika ada pesan error, maka akan muncul pesan errornya di sini. Kemudian kita lihat pada browsernya, ketikkan alamat http/localhost. Jika tampilan seperti ini, berarti Apache-nya sudah berfungsi. Tapi jika ada tampilan error, berarti Apache-nya belum berfungsi dan harus perbaiki konfigurasinya terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan service Apache-nya melalui terminal Windows dengan run administrator. Ketikkan perintah
httpd.exe-k-install. Enter. Oke, jika tidak ada error, maka kita berhasil install service Apache-nya. Kemudian, untuk melakukan start, stop, dan restart Apache-nya, silakan seperti biasa melalui command line, bisa juga melalui service window. Kemudian kita cari Apache, klik kanan. Nah, di sini ada menu start, stop, dan restart. Jadi silakan gunakan sesuai kebutuhan Anda. Nah, jika ingin mengetahui command line-nya Apache, kita bisa buka melalui terminal window. Jangan lupa menggunakan run administrator, kemudian ketikkan perintah httpd-help. Nah, di sini akan tertera perintah-perintah yang digunakan untuk menjalankan Apache atau untuk mengelola Apache. Nah, untuk monitor Apache-nya, kita bisa gunakan aplikasi bawaan Apache Monitor di dalam folder bin. Nah, yang ini. Nah, kita bisa gunakan aplikasi ini untuk monitor Apache-nya. Selanjutnya, kita akan menginstall dan konfigurasi PXP. Yang pertama, buat folder PXP di partisi C atau D atau E. Kebetulan pada video ini saya menggunakan partisi E untuk meletakkan folder PXP atau untuk meletakkan software PXP. Kemudian ekstrak file PXP yang sudah kita download ke dalam folder ini. Selanjutnya kita kembali buka file httpd.conf yang ada di Apache. Kita buka. Kemudian kita tambahkan index.php. Nah, sekarang kita tambahkan script berikut di baris paling bawah setelah baris if module ssl_module. Nah, di sini kita tulis load module php7_module. Kita samakan dengan versi PXP kita. Kemudian ini adalah alamat file DLL-nya di folder PXP yang ini. Kita copy dulu, kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita copy lagi nama file yang ini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Berikutnya kita ketik add handler application/x_httpd_php. Kemudian spasi .php. Nah, yang bagian bawah kita ketikkan php ini dir. Kemudian ini alamat directory php-nya yang ini. Kita copy aja biar tidak salah. Kita copy, kita paste ke sini. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita restart Apache-nya dengan perintah httpd-k restart. Nah, kita juga bisa lakukan di service Windows-nya. Di sini. Nah, kita bisa restart di sini. Sekarang kita masuk ke directory htdocs. Kita buatkan satu file index.php. Kemudian di dalamnya kita tulis php info. Kemudian di save. Nah, jangan lupa kita hapus file index.html-nya. Oke, sekarang kita coba buka browsernya. Ketikkan alamat seperti biasa http:/localhost. Nah, jika tampil informasi PHP infonya, berarti PHP sudah berfungsi. Nah, sekarang kita masuk instalasi dan konfigurasi MySQL. Nah, sekarang lagi proses install. Oke, bagian sini kita pilih server only, kemudian klik tombol next. Kemudian klik tombol execute. Oke, sekarang lagi proses install. Kita menunggu sampai proses selesai. Oke, install complete. Sekarang kita klik tombol next. Next lagi. Nah, di sini kita pilih yang bagian atas, standalone. Klik next. Nah, di sini kita pilih yang development. Kemudian ini dicentang. Nah, di sini dibiarkan default. Nah, setelah itu klik kembali tombol next. Di sini kita pilih yang bagian atas, kemudian klik tombol next. Nah, di sini kita akan memasukkan password root-nya.
kemudian kita klik next. Di sini kita pilih yang standar, kemudian klik tombol next. Sekarang klik tombol execute. Oke, kita tunggu aja untuk masuk ke proses berikutnya. Nah, di sini terlihat konfigurasi standar MySQL sudah selesai. Sekarang kita klik tombol finish. Kemudian klik tombol next. Sekali lagi klik tombol finish. Nah, jika proses instalasi MySQL sudah selesai, sekarang kita copy file download php myadmin. Kemudian kita ekstrakkan ke direktori htdocs. Jika sudah, kita rename filenya menggunakan huruf kecil semua php myadmin. Sekarang kita buka folder php myadmin. Kemudian kita cari file config sample. Nah, ini kita duplikat filenya. Kemudian file kopinya kita rename menjadi config.default.php. Kemudian kita buka filenya. Nah, di sini di baris 34 kita ubah allow no passwordnya menjadi true. Sebenarnya tidak diubah ke true atau false, itu nggak masalah, tergantung kebutuhan teman-temannya. Kemudian kita ke direktori php. Kita cari file php.ini-production. Kemudian kita rename menjadi php.ini. Kemudian kita buka file php.ini. Kemudian kita carikan extension _dir. Nah, di sini kita aktifkan dengan menghapus tanda titik koma. Nah, di sini kita samakan alamat extension di direktori php. Nah, di sini. Nah, ini kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini. Jangan lupa sambil di save. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan beberapa extension sesuai yang tercantum di sini. Misalnya kita cari mp-string. Nah, di sini. Nah, kita aktifkan dengan menghapus tanda titik komanya. Jadi semua extension ini harus diaktifkan semua. Oh ya teman-teman, jangan lupa extension PHP sesuaikan dengan kebutuhan Anda atau sesuaikan dengan kebutuhan project Anda. Tidak perlu harus mengikuti panduan pada video ini. Nah, sekarang kita restart kembali Apache-nya. Nah, sekarang kita konfigurasi lagi di bagian MySQL. Nah, kita akses aja alamatnya di direktori MySQL yang ini. Oke, kita buka file my.ini. Nah, kita cari no-bib. Nah, di sini di bagian no-bib kita nonaktifkan. Selanjutnya kita cari default authentication. Kita nonaktifkan. Kemudian kita copy. Kita paste bagian bawahnya. Kemudian yang bagian sini kita rubah menjadi MySQL native password. Yang ini kita ganti karena extension PHP yang ada pada PHP 7.3 belum support untuk authentication yang ini. Jadi kita gunakan yang native. Oke, sekarang yang berikutnya kita cari max elevate packet. Nah, di sini kita atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga. Pada video ini saya gunakan 500. Nah, sekarang kita restart MySQL-nya. Di sini kita cari MySQL. Oke, di sini kita restart. Nah, setelah kita restart MySQL-nya, kemudian kita coba login ke MySQL. Dari start menu, kita pilih MySQL command line. Di sini kita coba login menggunakan password yang sudah kita setting. Nah, jika seperti ini tampilannya, berarti super administratornya sudah berhasil login menggunakan password ini. Kita buat user baru dengan perintah create user, kemudian nama usernya @localhost, kemudian di sini identified by password, isi aja passwordnya, kemudian enter. Oke, berhasil. Kemudian kita atur privilege-nya dengan perintah grant all privilege on .to, nama usernya @localhost, enter. Jangan lupa atur sistem variable PHP pada My Computer atau di PC. Klik kanan Properties, kemudian Advanced System Setting. Nah, sekarang klik tombol Environment Variables. Nah, pada bagian System Variables, edit path-nya,
dan tambahkan directory PHP. Biar tidak salah, kita kopikan saja directory PHP-nya. Kemudian paste ke sini. Klik tombol OK dan tambahkan MySQL bin. Atau biar tidak salah, kita kopikan saja directory bin yang ada pada MySQL. Kemudian kita paste ke sini. Klik tombol OK. Nah, sekarang kita restart lagi Apache-nya. Kemudian restart juga MySQL-nya. Sekarang coba buka browsernya. Kita buka phpMyAdmin-nya. Coba login menggunakan user yang baru kita buat. Misal di sini Biraldino, kemudian passwordnya. Oke, login. Nah, jika berhasil seperti ini, maka instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin sudah berhasil. Oke teman-teman, sekian saja video tentang instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin sudah selesai. Ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.